Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk seluruh siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMK Negeri Kiara Pedes. Selamat berjumpa di pembelajaran di semester genap, masih dengan Bapak Ridwan. Kita akan banyak belajar diskusi mengenai matematika. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap serta tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik siswa-siswi SMK dimanapun kalian berada, Bapak ucapkan selamat sudah menempuh pembelajaran di semester ganjil dan sekarang kalian berada di semester genap. Pembelajaran matematika pada semester genap, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar atau KD 3.8, yaitu tentang trigonometri. Nah, baik, langsung saja Bapak harapkan kalian sudah siap untuk mempelajari tentang trigonometri. Mungkin ada yang baru mendengar ataupun ada yang sudah pernah mendengar dan mempelajari. Kita ulas kembali apa itu trigonometri dan seperti apa pembelajarannya. Baik, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Nah, jadi trigonometri secara sederhana artinya adalah ukuran tiga sudut. Nah, ukuran tiga sudut yang dimaksud yaitu ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apakah itu? Kita lanjutkan ke perbandingan trigonometri agar kalian lebih memahami lagi. Yang pertama kita bahas mengenai perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku perbandingan trigonometri sebagai berikut. Bapak sajikan contoh untuk segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku, ini siku-sikunya, dan ini ada sudut. Sudutnya adalah sudut alfa. Bapak beri contohkan sudut alfa. Nah, dalam segitiga siku-siku ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama kita bahas mengenai sisi depan sudut. Nah, ini sisi ini merupakan sisi depan sudut. Maksudnya adalah di sini sudutnya sudut alfa. Nah, ini arahnya ke sini, ke depan. Nah, ini adalah sisi depan. Di depan dari sudut alfa. Atau oposit. Nah, kita simbolkan dengan D, dari kata depan itu D sama dengan Y. Pada kartesiusnya itu simbolnya Y. Yang berikutnya ada sisi samping sudut. Sisi samping sudut dari sudut alfa ini. Jadi penamaan sisi samping, sisi depan, dan sisi miring itu bergantung pada letak sebuah sudutnya. Ini sudutnya alfa di sini, ini merupakan depan, tadi sudah kita bahas. Ini ada sisi samping sudut atau adjacent. Nah, kita simbolkan dengan sa dari kata samping, atau pada kartesius kita simbolkan dengan X. Dan yang terakhir, yang ketiga ada sisi miring. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang pada setiap segitiga siku-siku. Atau biasa disebut dengan hipotenus, atau hipotenusa. Kita simbolkan dengan mi dari kata miring, atau pada kartesius kita simbolkan dengan R. Nah, lebih lanjutnya lagi di sini kita bahas mengenai sinus alfa. Sinus alfa itu kita tulis dengan sin A atau sin alfa. Sin alfa rumusnya sisi depan sudut per sisi miring. Tadi depan kita simbolkan dengan D dan miring kita simbolkan dengan mi. Jadi sin alfa sama dengan depan per miring atau sama dengan Y per R. Kosinus alfa atau cos alfa kita rumuskan dengan sisi depan sudut per sisi miring. Jadi cos alfa sama dengan samping per miring. Jadi samping sudut per miring atau X per R. Kemudian tangen alfa kita simbolkan dengan tan alfa, sisi depan sudut per sisi samping sudut. Jadi tan alfa itu rumusnya D depan per samping atau Y per X. Sekali lagi kita ulas bahwa sin alfa rumusnya depan per miring atau demi. Kosinus alfa rumusnya samping per miring atau sami. Dan tangen alfa rumusnya
desa, depan per samping. Nah, adapun turunan dari sinus, kosinus, dan tangen ada cosecant alfa atau kita tuliskan dengan CSC alfa, kebalikan dari kosinus. Kalau kosinus sami, kalau ini misa. Kemudian ada secant alfa, kebalikan dari sinus. Kalau sinus itu demi, kalau secant alfa itu mide. Dan kotangen alfa, kebalikan dari tangen, kalau tangen desa, sedangkan kotangen sade atau samping per depan. Nah, dari perbandingan tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Jadi cosecant alfa itu 1 per sin alfa. Secant alfa 1 per cosecant alfa, dan tangen alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, baik, untuk lebih memahami tentang trigonometri dan perbandingan trigonometri pada suatu sudut segitiga siku-siku, kita pelajari bersama-sama contoh 1. Tentukan perbandingan trigonometri untuk setiap segitiga siku-siku berikut ini. Yang pertama ada A, segitiganya segitiga biru, dan yang kedua ada B, segitiganya segitiga merah. Nah, yang ini yang bagian A ada sudutnya sudut beta, ya, sudut beta, dan yang segitiga yang bagian B ada sudutnya sudut gamma. Penyelesaian. Kita lihat, segitiga yang A itu ada sudut beta, di depan sudutnya adalah A. Berarti ini kita simbolkan dengan D, depan. Kemudian sampingnya B dan miringnya adalah C. Sehingga sin beta, sin itu tadi rumusnya adalah demi depan, depannya A, dan miringnya adalah C. Sehingga A per C. Cosinus beta, cosinus rumusnya adalah sami, yaitu samping per miring. Jadi B per C. Sedangkan tangen beta rumusnya adalah desa. D-nya itu depannya A dan sampingnya adalah B atau A per B. Nah, untuk yang bagian B ada sudut gamma, ya, sudut gamma. Sudutnya di sini, kemudian depannya berarti P. Ini depan, ya, kita simbolkan D. Silakan kalian boleh coret atau menandai di modul yang sudah kalian print, yang sudah kalian print out, sehingga mempelajarinya lebih mudah. Sekali lagi, depan sudutnya kita ini P, kemudian yang sampingnya adalah Q, dan miringnya adalah R. Nah, sehingga sin gamma sama dengan demi depan P per R, miringnya R. Kemudian cosinus gamma, cosinus itu sami, samping, ya, Q, miringnya adalah R. Jadi Q per R. Kemudian tangen gamma itu desa, depannya P, sampingnya Q atau P per Q. Bapak rasa jelas ya? Selanjutnya kita ke contoh kedua. Contoh kedua, suatu garis OP dengan O ini 0,0 merupakan titik pusat dan P 12,5 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif. Tentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, jadi penyelesaiannya dari uraian soal ini kita buat gambar. Ini O titik pusat, garis horizontal merupakan sumbu X, dan garis vertikal adalah sumbu Y. Nah, sehingga kita bisa ilustrasikan dari sebuah soal itu, dan di sini ada P 12,5. Nah, artinya dari O ditarik garis P ke sini. Nah, 12 itu kan di sini adalah X, Y-nya itu 5 ini adalah Y-nya. Jadi X itu 12, sumbu X, dan sumbu Y ke sini, ya, arahnya ini sama dengan ini 5. Ya, dari O ke P dibawa ditarik ke bawah, nah, sejauh 5. Kemudian tentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, maksudnya adalah tadi sin
cos, tan, cosecant, secant, dan kotangen. Mengingat kembali kita ke teorema Pitagoras, jadi mencari R, ini sisi miring, itu berarti sisi siku-siku kita kuadratkan, lalu kita tarik akar. Ya, atau R sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, hasilnya nanti menghasilkan yang R yang miring ini. Sama dengan 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25 sama dengan dijumlahkan hasilnya akar 169 sama dengan 13. Ya, setelah ditarik akar hasilnya 13 sehingga kita ketahui nilai R-nya adalah 13 dan sin alfa, sin itu demi, depan per miring. Nah, ini sudut alfa, depannya itu 5. Miringnya R tadi 13 berarti 5 per 13. Kosinus alfa sami, sampingnya itu 12, miringnya itu 13. Jadi 12 per 13. Dan tan alfa itu desa, depannya itu 5, sampingnya itu 12. Jadi 5 per 12. Kemudian kosekant alfa. Kosekant ini kebalikan dari sinus. Ya, kosekant itu kebalikan dari sinus. Nah, ini kita bisa lihat ya ketentuannya 1 per sin alfa. Jadi kalau kosekannya 5 per 13 maka kosekannya 13 per 5. Kemudian untuk secant itu kebalikan dari kosinus. Nah, kosinusnya itu 12 per 13, secantnya itu berarti 13 per 12. Dan kotangen kebalikan dari tangen. Jadi kalau tangennya 5 per 12, maka kotangennya 12 per 5. Nah, itu yang contoh kedua. Contoh ketiga, diketahui sinus A sama dengan 0,6 dan A sudut lancip. Tentukan nilai dari kosinus A dan tangen A atau cos A dan tan A. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya ada penyelesaian sin A itu sama dengan 0,6. Nah, 0,6 kita rubah menjadi pecahan menjadi 6 per 10. Nah, 6 per 10 itu kan kita ketahui rumus sin itu kan demi depan per miring. Artinya 6 sebagai depannya dan miring sebagai 10 sebagai miringnya. Nah, kemudian berarti yang belum ada itu kan sa. Ya, untuk menentukan nilai kosinus dan tangen itu kan dibutuhkan sa. Nah, sa itu kan merupakan bukan yang miring, bukan sisi miring. Kalau yang bukan sisi miring, berarti kita gunakan teorema Pitagoras, yang miring dikuadratkan mengurangi sisi siku-siku yang lainnya juga dikuadratkan. Jadi 10 dikuadratkan dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar dari 10 kuadrat itu 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Nah, akar 64 itu ditarik akar hasilnya 8. Sehingga sa-nya atau sampingnya itu 8. Nah, kosinus alfa itu sama dengan sami, samping per miring. Sampingnya tadi sudah kita cari, hasilnya 8. Dan miringnya itu ada di sini, yaitu 10. Ini 8 per 10. 8 per 10 kita rubah menjadi desimal 0,8. Kemudian tangen alfa, tan itu desa. Desa itu tadi D-nya itu 6, dari soal kita ketahui 6. Dan sa-nya sudah kita peroleh yaitu 8. Sehingga kita rubah hasilnya menjadi 6 per 8. Atau kita buat desimal menjadi 0,75. Bapak rasa bisa dipahami ya untuk pembelajaran awal ini. Nah, selanjutnya kita coba latihan 1. Silakan dibuka modulnya, tentukan kerjakan latihan 1 di buku catatan, lalu hasilnya nanti silakan difoto dan dikumpulkan langsung ke forum atau ke grup WhatsApp atau grup belajar kita. Yang pertama ini ada tentukan perbandingan trigonometri untuk setiap segitiga siku-siku pada gambar berikut. Ini jadi tentukan sin cos tan-nya saja. Sin A itu kan tentukan ini X sebagai apa, Y sebagai apa, Z sebagai apa. Yang maksudnya itu
X sebagai apanya? Depan, samping, atau miring. Nah, tentukan dulu. Baru kita bisa mengetahui atau bisa menentukan mana sin, cos, tan. Begitu juga yang B. Ini ada sudut B, ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Silakan tentukan mana bagian depan, samping, dan miring. Yang bagian C juga sama. C, P, Q, R. Itu ya. Ada sisi P, sisi Q, sisi R, dan D juga sama. D, E, F. Ada sisi D, sisi E, sisi F. Yang kedua, tentukan nilai X dan nilai perbandingan trigonometri untuk setiap segitiga siku-siku berikut. Ini sesuai dengan tadi contoh pada contoh kedua. Ya, contoh kedua itu bisa diikuti untuk latihan yang nomor 2. Kemudian ada juga yang ketiga, seperti contoh ketiga, sama yang dengan keempat juga. Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan untuk dapat dinilai pada latihan 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat